agar karyawan perusahaan tidak perlu bangun pagi setiap hari untuk meraih tempat parkir. Aku 2 juta seluruh basement gedung. Tapi ketika badai datang, istriku ditangkap oleh kapten keamanan. Diblokir di pintu masuk basement. Istri, di mana kamu sekarang? Terlalu banyak hujan. Berhenti mengemudi. Cari tempat untuk bersembunyi. Suamiku, aku di bawah di perusahaan. Tapi pintu masuk ke basement diblokir. Keamanan tidak akan membiarkan aku di dalam air. Air sudah membanjiri mobil, tapi kakiku terpeleset. Keamanan apa yang tidak mengangkat garis besar? Kamu beritahu dia plat nomornya. Itu basement pribadi kami. Aku bilang, dia bilang tidak mungkin di sistem. Mobil ini tidak boleh masuk meskipun raja datang. Seluruh garasi lantai ini kuhabiskan 2 juta tas. Tapi menjadi dinding di depan istriku. Suami, air ke betis. Aku tak bisa keluar. Bagian belakang penuh lalu lintas dan tak bisa ke sana. Suami, aku sangat takut. Istri, dengarkan aku. Ambil barang-barang penting. Dengan segera, mobil berkeliaran melewati lobi lorong interior. Aku akan naik lift turun untuk menjemputmu segera. Hanya ada jalan buntu untuk terjebak dalam mobil. Biarkan saja dia keluar dari mobil dulu. Tapi entahlah, saat dia keluar dari mobil, adalah awal yang sebenarnya dari mimpi buruk ini. Halo, siapa? Aku Lu Yuan dari teknologi HTC tingkat atas. Istriku akan masuk ke lobi sekarang. Kamu segera menyuruh seseorang untuk melepaskannya. Apakah itu Tuan Lu? Ini benar-benar buruk. Aturan adalah aturan. Kendaraan asing dan personel yang plat nomornya tidak dimasukkan ke dalam sistem. Ketika Tian Wang Lao sudah datang, dia harus keluar dan basah untukku. Itu bosmu. Hak istimewa ruang bawah tanah pribadi yang dijanjikan kepadaku secara pribadi. Butuh 2 juta untuk mengemas seluruh ruang bawah tanah. Istriku memiliki hak jalan mutlak. Bos adalah bos. Aku adalah aku. Aku berdiri di pos ini dan hanya mengenalinya. Tubuh air berlumpur itu mengotori karpet impor di lobi. Aku tidak mampu membayar gaji sebulan. Perhatian bos besar. Ada seorang wanita mengendarai mobil rusak. Ingin membobol ruang bawah tanah pribadi premium kami. Mampir ke saya. Di dalam air. Di tangannya ada sup iga babi yang direbus untukku. Aku mengatakan sesuatu dengan santai semalam bahwa aku ingin minum. Dia melaju di tengah hujan badai dan dihentikan di dalam air. Difoto dan dikirim ke grup sebagai lelucon. Kerja bagus. Gedung kami adalah gedung perkantoran kelas atas. Setiap kucing atau anjing bisa masuk sesuka hati. Aku pernah melihat banyak wanita seperti ini. Hanya ingin menggosok tempat parkir gratis kami. Pantas terendam di luar. Hanya ternoda karpet impor. Bau becek yang malang itu. 10 hari setengah bulan tidak akan hilang. Kukatakan padanya, itu istriku. Kupikir mereka akan diam. Akan cepat melepaskannya. Tapi ternyata aku salah. Mulut beberapa orang. Lebih kuat dan lebih keras dari semen basement. Tuan Lu, bahkan istrimu. Tidak bisa memimpin dalam melanggar aturan. Ya, peraturannya sama untuk semua orang. Betapa sialnya dia datang dengan tubuh setampan itu. Kami adalah ruang kantor kelas atas. Bukan kamp pengungsi. Bukannya dia tidak diizinkan berteduh dari hujan. Tidak bisakah kamu bersembunyi di bawah halte bus di seberang? Harus berdesakan masuk ke lobi. Situ. Suami. Tidak apa-apa, aku di sini. Airnya sangat sedingin es sehingga aku hampir tidak bisa berdiri. Sup tidak ditaburkan. Masih panas. Dia sudah berada di air es hampir setengah jam. Hal pertama adalah memberiku sup. Saat itu hatiku terasa seperti ditahan. Buka pintu. Tuan Lu, kenapa lu turun? Berapa derita hari hujan ini? Kubiarkan kau membuka pintu. Biarkan dia masuk. Lu, kau menyulitkanku. Tak ada mantel pengawas. Tak baik bagi siapapun. Mengalungkan. Ia meniup AC di dalam rumah. Istriku gemetaran di dalam air. Ia akan mencincang. Kuingat. Pergi ke datang dulu. Kulihat siapa yang berani menghentikanmu hari ini. Tapi karpet. Karpet itu penting atau orang penting? Perhatian lobi. Perhatian lobi.
Seorang wanita berlumuran lumpur masuk. Hentikan ia. Jangan pernah biarkan ia menginjak karpet. Salin itu. Suamiku, aku seperti tak merasakan kakiku. Segera datang. Ada pemanas ketika kau masuk. Berhenti. Siapa yang membiarkanmu masuk? Apa kau tak punya mata? Ini permadani buatan tangan yang diimpor dari Italia. Apa kau sanggup menginjaknya? Apa satpam sudah mati? Cepat keluarkan ini yang bernama Huazi. Membuat seluruh dinasti Tang berbau amis. Suamiku, ayo pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Melepaskanmu apa kau tak bisa dengar? Gas malang dan asam ini masih ingin menggesek kita. Jangan lihat tempat apa ini. Harusnya aku suruh kau pergi, kau jangan pergi. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Itu hanya seorang pengantar barang yang berpura-pura menjadi serigala berekor besar. Suami, aku tak bermaksud menodai karpet. Itu dia datang dan mendorongku. Kudorong kau, jelas telapak kakimu sendiri terpeleset. Kasihan dan asam, masih ingin menggesek kita. Siapa yang mendorongnya? Apa yang kau lihat? Bagaimana dengan keamanan? Mengapa kau tak mengusir orang gila ini bersama-sama? Apa kau masih ingin memukul seseorang? Untuk seorang wanita liar di luar sana. Apa kau akan melawan semua pedagang di dalam gedung? Wanita liar, katanya istriku wanita liar. Ada yang hancur dalam hatiku saat itu. Tak sabar, tak didikan. Itu limpa pria beradab itu. Yang menelepon polisi. Bilang ada yang memetik pertengkaran di sini. Kamerat polisi. Itu dia, orang luar, yang masuk ke gedung. Dan mengotori karpet berharga kami. Kami ingin dia membayar. Orang luar yang kau bicarakan adalah nona ini. Ya, itu dia. Susah dibobol tanpa pas. Juga ternoda karpet. Ya, itu dia. Aku Luyuan, bos teknologi HTC tingkat atas. Ini istriku. Di luar hujan. Dia hanya ingin masuk demi keselamatan. Nona ini mendorong tanpa alasan. Menyebabkan istriku jatuh dan terluka. Kau mendorong orang. Aku tak jatuh sendiri. Dia merongrongku. Apakah Anda mendorong seseorang? Hanya memeriksa pengawasan. Berbohong tentang kasus. Postur patroli harus ditahan. Ini semua salah paham. Kami juga demi keamanan gedung. Kendalikan dengan ketat orang luar. Tidak ada tempat berteduh di hari hujan. Apakah peraturan keselamatan Anda lebih besar dari orang-orangnya? Jika orang-orang, siapa di antara kalian yang mampu menanggung tanggung jawab ini? Ya, nama informasi kontak perusahaan Wang Meihua. Dingsheng Keuangan. Sayang, aku baik-baik saja. Jangan repot-repot. Bukan masalah tapi keadilan. Pantau apa yang terjadi hari ini. Kami akan kembali dan mengambilnya. Jika ada kerusakan yang disengaja di ruang investigasi, kami akan menanganinya sesuai hukum. Sekarang kamu pergi dulu. Jangan menghalangi istirahat nona ini. Hebat sekali. Jika Tuan Lu terluka parah, disarankan ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kau bisa datang ke kantor polisi untuk mengajukan kasus kapan saja. Terima kasih, bisakah kau pergi? Pergi ke kantorku untuk berganti pakaian dulu. Bisa pergi. Hanya saja supnya sudah habis. Buat sup kalau sudah habis. Kau baik-baik saja. Polisi sudah pergi. Wanita yang mendorongnya juga pergi. Lobi kembali sunyi. Seolah tak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu beberapa hal tak hilang begitu saja. Mereka berhutang padanya. Aku ingin mereka kembali 10 kali. Kutekan tombol teratas. Tapi aku sudah membalik saklar lain di hatiku. Ganti dulu bajumu yang basah, jangan sampai masuk angin. Zhou tua adalah aku. Berapa dump truck yang kau miliki di armadamu sekarang? Bagaimana bisa Tuan Lu menyuruh 20 mobil menganggur? Semua 20 mobil di atas sedan. Isi semen yang cepat kering dan datanglah ke gedung Hongyu. 20 penuh. Tuan Lu, Anda sedang membangun gedung, bukan gedung. Ditutup. Keempat pintu masuk dan keluar basement diblokir untuk saya. Tuan Lu, apakah Anda yakin? Saya membayar biayanya.
Bisakah saya sampai di sana dalam setengah jam? Bisakah saya membawa mobil sendiri ke sana? Baiklah. Oke, kalau begitu saya akan menunjukkan kepada mereka. Apa aturan sebenarnya? Suami, siapa yang Anda telepon barusan? Sesuatu terjadi. Kamu istirahat dulu. Aku akan turun. Jangan bodoh. Tidak bodoh. Apakah hal yang benar untuk dilakukan? Ada apa sebenarnya? Gempa bumi. Aku persetan penuh dengan mobil ciuman lumpur di luar. Apa yang terjadi di sini? Begitu banyak mobil ciuman lumpur. 20 truk penuh semen cepat kering milik Tuan Lu telah tiba. Bagaimana Lu bisa sampai di sana? Memblokir semuanya demi gue. Dia gila. Dia benar-benar gila. Maybach gue masih di bawah sana. Gue mau panggil polisi. Setiap semen dituang turun. Sebuah gambar melintas di benakku. Caranya menggigil di tengah hujan. Caranya menumpahkan sup ketika ia jatuh. Tanda merah di pergelangan tangannya mirip mobilku. Porsche-ku. Aku akan menuntutnya, aku akan memenjarakannya. Membuatnya berhenti-berhenti. General Manajer Tanah dan Tanah. Ruang bawah tanah disegel. Tidak akan ada kendaraan asing di masa depan. Menodai karpet Anda. Tuan Lu sudah selesai. Selanjutnya. Menunggu mereka menuntutku. Semen 2 juta. Bukan ruang bawah tanah yang disegel. Itu tagihan yang mereka semua berutang pada istriku. Kamu gila. Tahukah Anda bahwa Porsche saya masih di bawah sana? Maybach 1,80 juta saya. Bisakah Anda membelinya? Mobil Anda menemukan jalannya sendiri. Saya bisa menutup ruang bawah tanah saya jika saya mau. Tuan Lu. Buat mereka berhenti. Anda menghancurkan fondasi bangunan. Hancurkan fondasinya. Itu 2 juta uang asli yang saya habiskan. Properti pribadi yang dibeli. Apa yang ingin saya lakukan dengan itu adalah bisnis saya. Tapi itu ruang bawah tanah dari seluruh bangunan. Ruang bawah tanah tertutup. Semua pedagang tidak punya tempat untuk memarkir mobil mereka. Apa hubungannya denganku? Tuan Lu, saya adalah perwakilan hukum dari perusahaan properti. Bermarga Chen, perilaku kamar pribadimu. Secara objektif, telah terikat pada kepentingan publik bangunan. Sekarang kau menutup paksa gudang pendaratan. Benar-benar melanggar hak dan kepentingan sah semua pedagang. Jika mobil di belakang Anda tidak segera berhenti, kami akan menuntutmu. Kami akan meminta Anda untuk mengimbangi semua perekonomian gedung, kehilangan, dan memikul tanggung jawab hukum yang sesuai. Tuntut dia. Biarkan dia dikuburkan dan dimasukkan ke penjara. Tuntut saya untuk tanggung jawab hukum. Ketika mereka mengucapkan kata-kata ini, sepertinya aku lupa siapa yang pindah duluan. Pergi menuntut ketika menuntut. Ingat mendorong kalian ke bawah istriku hari ini. Tulis kata demi kata. Lihat apakah hakim takut Anda akan dengan sengaja menyakiti atau menghukum saya untuk membuang properti pribadi. Mereka pikir saya akan takut. Tapi mereka lupa. Pria yang gemetar di air adalah istriku. Pria yang didorong ke tanah adalah istriku. Itu adalah istri saya yang dimarahi sebagai pengemis hari itu. Aku tidak bisa menelan nafas ini. Saya sudah menyelesaikan akun ini. Kenapa kamu basah kuyup seperti ini? Pergi ganti baju. Tidak apa-apa, sudah selesai. Saya baru saja melihatnya di jendela. Anda benar-benar menyegel ruang bawah tanah. Tertutup. Apakah itu layak 2 juta? Anda bertanya apakah itu layak? 2 juta itu tidak bisa membeli hujan yang kamu dapatkan. Tidak bisa membeli bekas luka di pergelangan tanganmu. Tapi setidaknya, biarkan orang-orang itu ingat bahwa kamu bukan pengemis. Kamu adalah istriku Lu Yuan. Manajer Wang, saya Lu Yuan. Di seberang gedung kontrol di lantai atas pusat keuangan. Oke, kamu masih di sana. Tuan Lu ada di sini. Lantai atas 2000 meter persegi. Karir yang luar biasa. Ruang bawah tanahnya luas. Keamanan ketat. Apakah Anda ingin datang dan melihat? Jangan lihat itu. Bisakah saya menandatangani kontrak hari ini? Tuan Lu, tidakkah Anda membayar kembali harganya hari ini?
Ini adalah seluruh lantai gedung perkantoran teratas. Saya akan pindah sore ini. Bisakah itu dilakukan? Saya bisa mengaturnya segera. Saya tidak ingin tinggal di tempat ini sebentar. Tidak kesal. Menjijikkan dari dalam keluar. Kelas sore ini. Di seberang seluruh lantai atas pusat keuangan. Semua peralatan, dokumen, perlengkapan kantor. Perusahaan pindahan tiba jam 10. Semua orang bekerja sama dengan Tuan Lu. Jadi segera sore ini. Lebih cepat lebih baik. Kami tidak tinggal di sini. Apakah Anda benar-benar bergerak? Sangat tiba-tiba. Pasti takut. Menyegel ruang bawah tanah dan memicu kemarahan publik. Jangan lari dan menunggu untuk dituntut. Biksu itu tidak bisa menjalankan kuil. Uang yang harus dibayar sangat diperlukan. Mereka mengira aku melarikan diri. Hehe, terserah, Kapten Zhang. Ruang bawah tanah umum tanah dan tanah ditutup. Stand Anda hilang. Di mana harus berjaga di masa depan. Belum tahu, hati-hati. Makan pertama di kantor baru. Sup iga babi direbus kembali. Terima kasih banyak. Akulah yang harus mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah membela saya begitu banyak. Anda adalah istri saya. Kami adalah satu. Kantor baru. Awal yang baru. Saya pikir kepindahannya sudah berakhir. Tapi beberapa orang. Anda harus bunuh diri untuk menyerah. Istirahat. Sibuk akhir-akhir ini. Tidak sibuk. Kantor baru jauh lebih nyaman daripada di sana. Gedung Hongyu benar-benar ditinggalkan. Ruang bawah tanah disegel. Saya mendengar bahwa sepertiga pedagang tidak tahan bulan lalu. Berhenti saja dari sewa dan pergi. Sekarang bangunan itu lebih dari setengah kosong. Seperti rumah hantu. Properti tidak masalah. Bukankah itu luar biasa sebelumnya? Karpet impor dan ruang bawah tanah pribadi. Manajer properti kabur. Keamanan hilang. Bahkan tidak ada penjaga pintu sekarang. Saya mendengar bahwa Lao Zhao, ketua bisnis perusahaan, akan bangkrut. Dia menghancurkan jutaan kotak di tempat parkir bawah tanah. Dekorasi. Semuanya disegel semen. Apa yang kamu lihat? Tidak ada yang salah dengan sekelompok orang yang berdebat. Apakah mereka baik-baik saja? Kamu masih peduli dengan mereka? Tidak peduli. Itu hari itu. Aku sebenarnya tidak marah lagi. Aku hanya berpikir mengapa orang melakukan itu? Karena beberapa orang selalu berpikir mereka benar. Itu selalu salah orang lain. Hidup adalah masyarakat ini. Tapi mereka lupa satu hal. Apa hasilnya? Kamu benar. Aku akan membuatkanmu apa yang ingin kamu makan malam itu. Aku tidak bisa karena kebaikannya. Anggap saja tidak terjadi apa-apa. Tuan Lu adalah Zhao lamaku. Lu, aku mohon. Suruh seseorang memotong semen. Bangunan itu benar-benar tak bisa bertahan. Semua orang bangkrut. Kami tahu itu salah. Kami terlalu egois. Tak seharusnya melakukan itu pada istrimu. Atas nama semua pedagang, aku minta maaf padamu. Tuanmu memiliki banyak hal yang harus kami biarkan hidup. Mereka akhirnya meminta maaf. Tapi bukan karena hati nurani. Karena akan bangkrut. Apakah itu permintaan maaf? Ya, tapi terlambat untuk meminta maaf. Tuan Zhao, saya meminta satpam untuk mengangkat garis besar. Dia mengatakan itu akan menodai karpet. Istri saya didorong ke bawah dan Anda mengatakan dia sial. Saya menghabiskan 2 juta tas di ruang bawah tanah. Anda mengatakan itu untuk kepentingan umum. Apakah Anda berpikir untuk meninggalkan saya jalan keluar? Tuan Lu, kita benar-benar telah dihukum. Mobil eksekutif wanita yang mendorong orang hancur. Perusahaan juga kuning. Kapten keamanan sekarang memungut sampah di pinggir jalan. Saya mohon. Pembalasan adalah pilihan Anda. Saya membayar semen. Saya tidak berkewajiban membereskan sampah untuk Anda. Tuan Zhao, izinkan saya mengatakannya untuk terakhir kalinya. Saya tidak memaafkan kejadian hari itu. Tapi saya tidak membencinya lagi. Bereskan kekacauan Anda sendiri.
Telepon siapa itu? Salah sambung, pembohong. Saya mendengar Anda berbicara. Bukan masalah besar. Orang-orang di seberang sana ingin saya memahat semen. Jadi maukah Anda melakukannya? Anda ingin saya memahat? Ya. Tidak, itu bukan semen. Itu yang harus mereka ingat. Si Tong. Oke, lupakan itu. Mari kita minum sup ketika panas. Masuk silakan. Ada Tuan Zhao di meja depan Tuan Lu mencarimu. Katanya dari Asosiasi Pedagang Gedung Hongyu. Tidak ada janji. Tapi dia bilang kau mengenalnya. Lao Zhao. Dia akhirnya di sini. Tidak di telepon. Datang langsung. Sepertinya situasi di gedung lebih awal dari yang kukira. Biarkan dia datang. Itu Tuan Zhao hari itu, seharusnya. Apakah Anda ingin saya menghindari? Tidak, Anda tidak perlu pergi kemana-mana. Kantor baru Tuan Lu benar-benar bergaya. Tuan Zhao duduk untuk minum teh atau kopi. Oh, tidak masalah, tidak masalah. Saya hanya datang untuk duduk. Ucapkan beberapa kata dan pergi. Cara dia menggosok lututnya mengingatkanku pada banyak hal. Tapi hal-hal itu tidak penting lagi. Apa yang terjadi pada Nyonya Lu hari itu? Maafkan saya. Teh Tuan Zhao tidak baik diminum ketika dingin. Tuan Zhao ingin mengatakan sesuatu. Tuan Lu Building tidak tahan lagi. Ini adalah data operasi bangunan saat ini. Tingkat pengembalian uang sewa pedagang telah melebihi 60%. Tingkat pengumpulan biaya properti kurang dari 30%. Penerimaan kebakaran jatuh tempo bulan depan. Jika tidak ada uang untuk diperbaiki, seluruh bangunan akan ditutup. Apa hubungannya dengan saya? Tuan Lu, saya tahu Anda tidak memiliki kewajiban untuk peduli. Ini tapi setelah ruang bawah tanah disegel. Bangunan seperti tersedak. Pelanggan tidak bisa masuk. Staf tidak bisa tinggal. Para pedagang hilang satu persatu. Perusahaan saya sendiri hampir berakhir. Tuan Zhao, Anda tahu malam itu. Sudah berapa lama istri saya berendam di tengah hujan? Saya punya waktu 35 menit. Hanya untuk membawakan saya semangkuk sup. Dan kepala keamanan Anda. Meniup AC di bilik. Ambil video dan kirim ke grup sebagai lelucon. Anda mengatakan di grup bahwa dia tidak beruntung. Mengatakan dia pengemis. Mengatakan dia pantas terendam di luar. Anda melihat semua ini. Anda tidak mengatakan sepatah kata pun. Saya sedang rapat. Tidak memperhatikan rapat. Kemudian ketika Anda mengirim pesanan indah di grup, juga dalam rapat, Tuan Zhao, saya ada rapat sore ini. Jika tidak ada yang lain, Tuan Lu, apakah kamu begitu kejam? Ada ratusan orang di gedung itu yang bergantung padanya untuk makanan. Berapa banyak keluarga yang kau hancurkan dengan menyegel ruang bawah tanah? Berapa banyak keluarga yang telah dihancurkan? Tuan Zhao, ketika istri saya hampir mati di pintu, apakah Anda pikir itu akan menghancurkan keluarga saya? Saat dia gemetar di dalam air, Anda layak mendapatkannya di grup. Anda mengatakan nasib buruk ketika dia didorong ke tanah. Sekarang gedung itu runtuh. Anda mengatakan kepada saya untuk menjadi kejam, silakan kembali. Silakan masuk Tuan Lu, ada seorang nona di bawah mencarimu. Dia bilang namanya Wang Meihua. Itu adalah pedagang gedung Hongyu. Dia bilang dia ingin melihatmu. Biarkan dia naik. Apa yang dia lakukan memohon belas kasihan, minta maaf atau membuat masalah. Tuan Lu, silakan duduk. Tuan Lu, saya di sini untuk meminta maaf. Seharusnya aku tidak mendorong istrimu hari itu. Seharusnya tidak memarahinya. Aku sudah gila. Saya tidak tahu hujan sangat deras di luar. Aku tak tahu dia di sini untuk mengantar sup. Saya tidak tahu di luar hujan deras. Anda tidak tahu dia ada di sini untuk mengantarkan sup. Hujan deras hari itu. Bukankah kamu kehujanan saat keluar? Dia memegang inkubator di tangannya ketika Anda mendorongnya. Saat kau memanggilnya pengemis. Dia basah kuyup dan gemetar. Tidak bisakah kamu melihat ini? Aku melihatnya. Tapi kupikir dia orang luar. Karpet kotor akan memengaruhi citra perusahaan kami. Jadi wanita basah kuyup. 40 menit dalam hujan. Hanya untuk menodai karpet. Dia bilang dia sudah gila. Tapi aku tahu itu bukan masalah otak. Apakah masalah baru? Beberapa orang tidak memiliki orang lain di hati mereka. Hanya dirimu sendiri. Tuan Lu, perusahaan saya juga kuning. Porsche yang direndam dalam air tidak dapat memperbaikinya.
menjual pelanggan dan melarikan diri. Staf tersebar. Saya tidak punya apa-apa sekarang. Anda datang untuk memberitahu saya ini. Ini adalah kompensasi. Menjatuhkan istrimu hari itu. Dia melukai pergelangan tangannya. Saya menghitung biaya pengobatan dan biaya kerja yang tidak terjawab, dan semuanya ada di dalamnya. Meskipun kami tidak punya banyak uang, kami tidak kekurangan itu. Kami tidak mengukur hari itu dengan uang. Pertahankan, Tuan Lu. Saya di sini bukan untuk meminta apapun. Saya hanya ingin membayar kembali akun ini. Bahkan jika Anda tidak menerima saya tidak bisa melewatinya. Nona Wang, polisi telah menangani Anda mendorong istri saya. Anda tidak harus datang kepada saya lagi. Cedera hari itu telah sembuh. Supnya sudah dingin hari itu. Tapi kamu ingat, beberapa barang lebih mahal dari permadani. Lebih mahal dari Porsche. Lebih mahal dari wajahmu. Anda tidak mendorong siapapun lagi. Aku ingat. Aku ingat. Apa yang dia lakukan? Meminta maaf, kirim kompensasi, mengatakan perusahaannya berwarna kuning, mobil juga dijual. Dia telah banyak berubah, tipis dan tua. Kamu tidak membencinya. Aku membencinya tapi aku tidak membencinya sekarang. Itu salahnya dia mendorongku hari itu. Tapi dia sengsara sekarang. Suami, Anda mengatakan bahwa jika penjaga keamanan mengangkat tiang hari itu, biarkan aku ke ruang bawah tanah. Apakah tidak ada yang namanya yang terakhir? Dia bertanya apakah semuanya baik-baik saja hari itu. Apakah tidak akan ada lagi? Saya memikirkannya untuk waktu yang lama. Tidak tahu bagaimana menjawabnya. Karena jika itu tidak ada, yang ada hanyalah dinding beton itu. Dan dinding. Kesopanan yang tidak bisa kembali. Beberapa hal tidak jika. Apa yang terjadi hari itu terjadi. Mereka memilih jalan itu. Kami memilih jalan ini. Sekarang berpisah. Kau benar. Pergi dengan cara mereka sendiri. Kantor Tuan Zhao kosong. Letakkan kunci di atas meja untuk Anda. Terima kasih atas kerja kerasnya. Saya sudah bekerja di perusahaan ini selama 20 tahun. Dari ruang bawah tanah ke seluruh gedung perkantoran. Sekarang dari seluruh lantai gedung kantor. Lakukan rumah kosong ini. Tembok itu masih bersamaku. Pengacara Zhao baru saja menelepon. Rumah itu akan dilelang bulan depan, saya mengerti. Kemana kita akan pindah? Sewa rumah dulu. Rumahnya hilang. 20 tahun di rumah mengatakan tidak. Istri saya menderita dengan saya. Pada akhirnya, saya bahkan tidak bisa menjaga tempat tinggal. Bagaimana semuanya dimulai? Kamu datang mencari sesuatu juga. Apa yang banyak orang telah datang untuk menemukan. Seseorang mencari mobil. Seseorang mencari uang. Seseorang sedang mencari wajah. Tidak dapat menemukan. Semuanya terkubur di sana. Tuan Lu, saya di sini bukan untuk menemukan Anda. Aku hanya lewat. Lama tidak bertemu Tuan Zhao. Tuan Lu, perusahaan saya hilang. Rumahnya hilang. Iye, gue dengar. Tuan Lu, omongan gue di grup hari itu. Gak seharusnya gue omelin istri lu. Gue udah lewat. Udahlah. Tapi gue gak bisa ngelewatin. Apa lu benci gue? Jangan benci. Gue benci diri sendiri. Kalau gitu terlalu melelahkan buat benci sama orang lain. Benci diri lu sendiri dan simpen. Ini kartu gue. Ada temen perusahaan gue yang nyewa. Pengalaman lu berguna. Gaji gak tinggi tapi cukup buat hidup. Tuan Lu. Apa yang bisa gue balikin? Gak buat lu. Agar istri gue gak ngerasain. Yang ada cuma rasa benci yang tersisa di dunia ini. Gue kasih jalan buat Lao Zhao. Tapi apa dia bisa keluar? Sendiri. Beberapa hutang gak bisa ditolong sama orang lain. Lu harus bayar sendiri. Makan sesuatu. Gue udah sehari gak makan istri. Maaf. Jangan katakan maaf. Orang masih lebih kuat dari apapun. Aku mendapat pekerjaan. Diperkenalkan oleh Lu Yuan. Gaji tidak tinggi. Tapi cukup untuk hidup. Itu bagus, Lu Yuan benar. Membenci diri sendiri dan menyelamatkan. Aku tidak bisa menyelamatkan rumah meja perusahaan. Tapi aku masih bisa menyelamatkan diri. Hanya rumah ini. Cukup itu. 3 bulan.
Tembok itu masih ada, tapi orang-orang di gedung itu telah berubah beberapa gelombang. Ketika sesuatu pecah, aku tidak akan pernah bisa melawan. Zhang Dewa, kamu masih memungut sampah di sini. Kapan setoran yang dihutangi properti itu akan dikembalikan? Hartanya hilang, siapa yang bisa mengembalikannya? Maka aku tidak peduli. Kamu menyegel ruang bawah tanah. Porseku direndam dalam air. Sekarang bahkan 2 deposito itu tidak dikembalikan. Aku akan menuntutmu. Siapa yang kamu tuntut? Properti kabur. Pengembang bangkrut, Anda menggugat tembok itu? Apakah Anda sudah selesai? Membawakanmu sup babi lagi. Kali ini bukan sup ayam. Suamiku, apakah kamu masih memikirkan hal itu? Saat itu ruang bawah tanah. Orang-orang itu berpikir, tapi bukan benci, bukan menyesal. Aku ingin memahami sesuatu. Beberapa orang tak sepadan dengan waktumu untuk membenci. Benci terlalu lelah tapi kau pantas mendapatkan segalanya untuk kulindungi. 2 juta semen disegel lebih dari neraka. Tapi butuh waktu 3 bulan bagiku untuk mengetahuinya. Tembok itu tak ada di sana untuk menghukum mereka. Untuk mengingatkanku. Ingatkan aku apa yang harus ditembakkan. Apa yang harus diletakkan. Aku melindungi orang sejatiku. Sudah cukup.